Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walhamdulillah fi hada syahril mubarakah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal hudati wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nafa'ana wa iyyahum bika azma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Yang sama-sama kita hormati pengurus musalla apa ini? Asy-Syariah dan segenap jamaah para shaimin yang berkesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan, terlimpahkan rahman dan rahimnya Allah, serta mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para asatiz, para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah limpahkan kesehatan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kulli ni'matillah. Ini malam kita masih bisa bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian wa may yu'azzim min sya'airillah. Bagaimana laksana hati dan pikiran untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah masuk pada babak yang kedua di bulan Ramadan. Udah terlihat para pemain-pemainnya adalah tinggal pemain inti. Betul apa betul? Ya, berarti kalau disebut sebagai pemain inti, nilai istiqomahnya ada, betul? Nilai semangatnya ada, betul? Mudah-mudahan ini sampai nanti yaumil istiqlal, ketika kita memerdekakan diri kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan hati kita tetap diberikan nikmatnya istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang Ramadan yang nanti kaitan dengan nikmat nuzulul Quran, yuk kita samakan dulu persepsi kita nih. Bukti nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berulang kali para alim ulama, para masyayikh menyatakan bahwa kalau masih ada hamba Allah yang menginginkan bukti nyata, maka bukti nyata dalam kalimat doa munajat yang dipanjatkan oleh hamba Allah selalu dibuktikan pada saat Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kira-kira ini udah nyampe belum? Udah nyampe belum?
Iya, artinya udah di Ramadan belum? Ini ngapa jadi pada keder? Ini kan kalimat yang selalu diucapkan oleh kita selaku umat Nabi besar Muhammad SAW pada saat menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan, ataupun pada saat di luar-luar bulan Ramadan kita berharap berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa sih itu yang diucapkan? Bayangkan, ini biar tarik benang merahnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang lagi ngunyah ribet lanjut Bu. Ini para pemain inti tuh, lihat tuh, udah senderan aja, dia udah senderan aja udah. Iya, mudah-mudahan sampai the goal finalnya merdeka, amin. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ini pembahasan sudah sering para asatidz, para ulama, para masyayikh, para tuan guru membahas diwajibkan kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nidanya, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi coba lihat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita sepakat ketika di dalam kitab Mustadrak bahwasanya fase nuzulul Quran, halo, fase nuzulul Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala letakkan dan simpan itu Al-Qur'anul Karim di Lauhil Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Tersimpan rapih Al-Qur'an pertama di Lauhil Mahfuz. Satu letak tempat di mana hal itu hanya bisa kita imani lewat hati dan dikuatkan oleh alam pikiran, jangan pakai ditanya. Karena pertanyaan sama aja dengan bertanya malaikat masuk ke alam kubur, gimana ceritanya masuknya? Bisa dijawab? Jangan pakai ditanya. Orang lihat kuping aja pakai kacamata, pakai kaca. Kita nggak bisa lihat kuping kita. Artinya apa? Ada ukuran batasan. Intinya fase pertama Al-Quran Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Yang kedua akhirnya Allah turunkan di Baitul Izzah. Apa itu? Satu tempat di langit dunia yang dimana merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal hudati wal furqan. Ketika Al-Qur'an diturunkan di Baitul Izzah, tupoksinya nggak ada lain, hudal linnas, menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Dibahas itu sama Al-Qur'an. Paham? Jadi Al-Quran itu sebenarnya memberikan anugerah bukan hanya kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalimatnya hudal linnas, buat berarti seluruh Allah berikan kebaikan, seluruh Allah berikan naungan. Baru fase yang ketiga, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang fungsinya adalah untuk munzirin sebagai bentuk peringatan kepada kita. Yang nyampaikan Nabi Muhammad, disampaikan hudal linnas secara umum pada manusia, tapi penguatan tauhidnya dari Nabi Muhammad untuk Allah, agar orang beriman kepada Allah, maka orang yang percaya masuklah menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi bisa dibuktikan secara nyata. Walau Al-Quran diterjemahkan dalam proses berbagai bahasa,
Tapi di sini dinyatakan bahwasanya bilisanin arabiyyin mubin, itu yang tidak berubah, bahwa lafaz kemuliaan Al-Quran secara bahasa Arab yang begitu mubin, yang begitu mulia, yang begitu jernih, maka terjaga sampai detik, maka terjaga sampai dengan saat ini. Alhamdulillah. Walaupun terjemahannya boleh dari berbagai macam. Ada terjemahan orang dengan pakai bahasa Madura, ada pakai bahasa Padang, pakai bahasa Rusia, pakai bahasa Kazakhstan, ada terjemahan. Tapi ketika membacanya bilisanin arabiyyin mubin, dengan lafaz yang sudah dari sejak Sidratul Muntaha sampai dengan Izzah, sampai dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sampai sekarang tidak berubah. Maka itu bukti bahwa Al-Quran adalah mu'jizat. Enak gak tuh? Di samping hidup kita ada mukjizat. Enak gak tuh? Kepada Nabi Muhammad jadi mukjizat, kepada kitanya jadi ma'unah. Karena nggak bisa kita ngaku-ngaku punya mukjizat. Oh, saya punya mukjizat. Apa? Batu bisa nyembuhin. Pret. Kitanya jadi mauna, yang membutuhkan pertolongan. Lewat apa? Mukjizatil Quran. Yang Al-Quran jadi mukjizat. Makanya hukumnya Al-Quran huwa dusturul muslim. Al-Quran jadi perundang-undangan yang penuh dengan hakikat, yang hakikatnya dunia wal akhirah tuh. Makanya nyata bapak, nyata ibu, yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam, bahwa Al-Quranul Karim menjadi petunjuk bagi apa? Aqwam, jalan yang lurus. Walaupun tadi hudal linnas sifatnya untuk seluruh manusia, tapi ketika menyentuh aqwam, yaitu hal yang lurus, maka jelas di sini ada sifatnya la raiba fiha. Orang yang tidak meragukan Al-Quran hudal lil muttaqin, maka dia menjadi dan mendapatkan petunjuk menjadi orang yang bertakwa. Tuh. Jadi Al-Quran itu sifatnya general buat semua manusia. Tapi ketika manusia butuh jalan lurus kepada aqwamnya dalam kehidupan, maka la raiba fih. Di antara syaratnya enggak boleh ragu dengan Kalau dia la raiba fi, dia tidak ragu dengan Al-Quran hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, maka dalam ayat kelanjutannya la raiba fiha hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Jalanin perintah Allah. Apa takwa? Yang paling simpel itu takwa, takut kepada Allah. Simple. Ngejalanin perintah kalau nggak takut ngaco gak? Allahu Akbar, kaki main. Waladolin, amin. Masih selonjoran, ada gak? Ada. Kalau jalanin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak ada sifat takwa, sahur mas sahur, siang khilaf. Khilaf ada begitu, ada yang disalahin motor, stang motor saya Ustadz, sennya ke kanan, motornya disalahin. Jujur, artinya apa? Kita dibentuk oleh Al-Quranul Karim menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pemahaman kenikmatan Ramadan dengan nuzulul Quran, yuk kita kuatkan lagi di hati kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa itu diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Posisi kalimat ini bukan untuk kita,
Tapi kan tadi fasenya sudah jelas, Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat ini dipertegas bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada kewajiban berpuasa, sudah ada kenikmatan berpuasa, sudah ada para nabi yang melakukan puasa. Kalau ayat ini jatuhnya kepada kita, mungkin koblikumnya adalah orang-orang sebelum kita, orang tua. Tapi kan ayat ini jatuh ke Nabi Muhammad, maka jelas bahwa praktek puasa itu benar dalam hadits qudsi, as-saumu li wa ana azibihi, orang yang berpuasa itu urusanku, kata Allah, aku yang langsung ngasih hadiahnya. Jadi jangan sembarangan dengan ibadah puasa. Yang mana Ustadz buktinya? Yuk kita tarik 2 nabi aja dah. Kan nabi yang wajib kita ketahui ada berapa ya? 25. Kalau dibahas tentang bab puasa 25-nya nabi, ini bisa ketemu sahur, sahur ketemu lagi. Ini kan kalau ngaji kayak begini 30 menit aja itu dengkul aja berubah-ubah dulu itu. Ya kan? Kita ambil deh ceritanya Nabi Daud alaihissalam. Kenal Nabi Daud? Kenal di mana? Bu, oh ada. Emang pemain inti begitu, khusus jawabnya. Ya. Nabi Daud alaihi salam seorang nabi yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu punya kerajaan, yang mana kerajaannya punya kemakmuran, yang mana bala-bala umatnya adalah bala-bala tentaranya, adalah prajurit-prajuritnya, sifatnya syumul, manusia sampai dengan hewan dan makhluk yang lain, sampai turun kepada anaknya yang bernama Nabi anaknya Nabi Daud. Ditanya begitu tuh, pura-pura nengok ke temen. Anaknya Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Apa tirakatnya Nabi Sulaiman? Yang sampai sekarang tirakatnya Nabi Sulaiman tidak bisa hilang dan menjadi percontohan yang pula diamalkan oleh sebagian banyaknya orang. Sebagian, bukan banyaknya. Apa? Puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Tuh, berarti puasa sudah ada. Buat ngapain? Taqarruban ilallah, ngedeketin diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, berharap mendapatkan nurnya Allah. Apa yang dilakukan sama Nabi Musa selama di atas Gunung Sinai? Beliau berpuasa lamanya 40 hari. Tatkala ketika sudah tunai, maka turunlah nurnya Allah, dan Nabi Musa turun ke bawah berjumpa dengan umatnya, dan Allah anugerahkan semua kemenangannya. Tuh, alhamdulillah. Maka nih proyek puasa buat kita, proyek puasa buat kita adalah tirakat kita. Bayangin, 11 bulan dilawan cuman 1 bulan. Makanya kalimatnya man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu walan niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ini saya mau tanya, girang gembira apakah kagak dengan Ramadan nih? Kalau gembira, maka jelas ada kalimat fariha, faroha, dan kalimat sa'adah. Kalau kalimat sa'adah itu panjang dan lama. Kalau fariha sifatnya sementara. Yang jadi pembahasan sementara, pertanyaan timbul. Hakikat Ramadan dengan kita, yang sementara itu siapa? Apakah Ramadannya yang sementara, atau kitanya yang sementara dalam hidup ini? Saya ulang tanya, Bu, Pak, kira-kira yang sementara itu Ramadannya kepada kita atau kita kepada Ramadan? Kitanya kepada Ramadan yang sementara. Loh, tahun depan Ramadan datang nggak? Kita? Belum tentu. Belum tentu. Lagi seneng-senengnya bisa maun.
Betul? Orang bangun rumah megah-megah, rumah udah jadi, pintunya pakai angka-angka gitu kan. Dipencet-pencet pakai kode, udah jadi, baru semalam dia tidur dicabut sama Allah. Bisa gak? Bisa. Ditelepon dapat duit miliaran, kaget mati. Betul baik kok. Jadi yang sementara sifatnya siapa? Kita. Karena kita sementara sifat farihanya, buktikan apa bukti gembiranya kita pada bulan Ramadan. Gembiranya kita pada bulan Ramadan tersebut dengan dua sifat, man qoma, man soma. Kalau man soma, siapa orang yang berpuasa, puasa semua. Tapi bukan hanya sekedar puasa, karena di dalam Ramadan ada praktek sahur, ada praktek puasa, ada praktek berbuat baik, dan ada kenikmatan terbesar berbuka, dan juga ada kebaikan yang langgeng yaitu sholat tarawih, dan ada hadiah besar yaitu Al-Quran. Ini biar paham nih. Jadi tarawih itu sesuatu yang indah. Ini biar semuanya udah terbahas dah. Soalnya udah 17 Ramadan kesana ini tinggal pemain-pemain inti doang ini. Ini kan pemain inti kalau kena kartu merah juga dia kan tekrab dia. Gitu. Betul? Iya kan? Apa sih kena kartu merah? Buka kebanyakan, perut blebek. Kan begitu. Puyeng THR belum turun, puyeng-puyeng. Kan begitu. Ya kartu merah tuh. Kan gitu. Ya Allahu Rabbuna. Jadi bukan hanya mansoma, bukan persoalan puasanya, mankomanya. Siapa orang yang bisa ngediri ini Ramadan? Lewat apa? Sahur. Tanpa sahur silakan puasa. Ada ceritanya orang yang gak sahur lalu dia tidak berpuasa. Ada alasan begitu? Lo ngapa gak puasa? Gua kagak sahur. Ya. Ada begitu? Ada? Ada. Ada. Komplit amat di sini. Bu, ada begitu bu? Bu. Lah kan kalau bocah mah begitu, ngomong sama temennya, lu kan pakai sahur, gua kagak puasa, gua mah kagak sahur lah bocah. Nah kita kan udah akil balik. Masa ya akil kebalik-balik sih, udah akil balik kita. Kan begitu. Jadi cuman bukan mansomanya, mankomanya juga dirikan. Apa juga tuh? Tarawih. Haramallahu jasadu ala niron karena fariha. Tapi ketika mankoma, ghufirullahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Keren nggak tuh mankoma loh? Mankoma. Yang pertama mankomanya pada apa? Tarawih. Mankomanya pada mankoma lu pada tarawih. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dosa yang mana itu? Yang 11 bulan. 11 kali 30 berapa hari itu? Bayangin 11 bulan deh, jangan ngitung harinya puyeng. 11 bulan dilawan 1 bulan. Tuntas, tunai. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa. Keren nggak tuh sholat tarawih? Keren. Ya kerennya buktiin. Ini kan tinggal pemain inti soalnya ini. Gitu, jangan sampai ntar pas ketika malam 28 terakhir. Emang tarawih berapa kali kita Ramadan? Hitung coba. 30. Kapan takbirannya itu? Tarawih itu malam terakhir kagak ada, kan gitu. Ini kan masalah perbedaan perbedaan Ramadan, kadang kita juga kurang jujur sih emang. Ini nuzulul Quran kan hadapannya sama Al-Quran, maka ya tasdiklah jujur. Kan gitu. Puasa ada yang awal, puasa ada yang akhir. Kira-kira kalau disuruh milih yang mana? Akhir. Nah, iya emang pilihan tuh. Bu. Kalau puasa misalnya puasa yang awal sama yang akhir, ibu milih yang duluan apa yang belakangan? Ya pakai nyengir.
Pilih yang belakangan. Pasti lebarannya beda gak? Bisa beda. Pilihnya yang duluan apa yang belakangan? Tuh orang sini. Baiklah, itu terserah dah. Yang penting juga harus berani jujur. Tapi yang paling indah tarawih itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih. Kalau orang sholat tarawih di bulan Ramadan dijempolkan. Coba-coba lakuin tuh sholat tarawihnya di luar Ramadan. Kalau puasa ayam mamadudat karena sifatnya kutiba tadi wajib. Kalau taraweh sunnah kan Ustadz? Iya sunnah. Saking sunnahnya sayang ente tinggalin. Udah coba ngelakuin di bulan Rajab. Lu ngapain? Gua mau taraweh. Waduh. Ini paling rajin nih. Syaban dia taraweh. Dari mana cuitannya? Kan? Cuman ada di mana itu? Cuman ada di Ramadan. Saking begitunya Allah kasih itu hadiah buat kita. Alhamdulillah. Makanya tuh jangan dilewatin tuh taraweh. Ini kan yang diuji istiqomah kita ini. Wah, kalau mau bahas babnya taraweh panjang lagi. Kan gitu. Jangan ditinggalin deh. Mau gimana sibuknya kita? Ustadz berjamaah fadol. Silakan, manfaatnya banyak, pahalanya ada. Ustadz sendiri jujur, yang penting kalau sendiri jujur. Kadang sholat berjamaah godaannya ada, apalagi sholat sendiri. Betul gak? Nah itu harus jujur aja kita. Kan gitu. Sehingga apa tuh manqoma selanjutnya jelas di dalam kitab dinyatakan mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga ngerinduin 4 bentuk manusia, di antaranya talil Quran, orang yang gemar baca Kenapa ya? Karena memang dihadiahkan di bulan Ramadan. Walaupun banyak pendapat ulama tanggal berapa turunnya, di saat angka berapa turunnya, nggak usah. Yang itu kita perdebatkan. Kalau dalam kitab Mustadrak 24. Kalau menurut pendapat ulama ketika bertemunya dua pasukan ya pada saat perang Badar 17 Ramadan. Tapi yang paling bisa kita terima adalah kenikmatan Al-Quran diturunkan oleh Allah dan menjadi pedoman buat kita. Alhamdulillah. Kan jelas di sini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ala qalbika litakuna minal munzirin, bahwa Al-Qur'an itu disampaikan menjadi munzirin, apa? Peringatan. Peringatan kita loh. Padahal Al-Quran menjadi peringatan, tapi ketika kita baca, getar hati kita, jilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadat imanan, bergetar hati kita. Makanya proses terhadap kenikmatan Al-Quran yang pertama timbang dengerin doang dapat kenikmatan, betul nggak? Timbang dengerin doang dapat orang baca kita dengerin, kita yang syahdu. Handphone buka YouTube yang ngoceh, baca Al-Quran kita yang tidur. Kan gitu. Flash disk, CD. Tingkat mendengarkan, alhamdulillah kalau orang sudah tercerahkan dengan mendengarkan Al-Quran, tandanya hati dan pikirannya sudah mulai terbuka, mulai meningkat. Yang kedua, dia membaca. Ustadz, saya takut. Kenapa? Belum bisa baca Al-Quran. Ya, belajar. Jangan takut persoalan belum bisa. Nggak ada nilai kesalahan pada saat kita tidak bisa. Yang salah itu adalah sudah tidak bisa dan nggak mau. Faida qiraatul Quran mahirun ma qiramatil bararah. Siapa orang yang pandai dan rajin baca Al-Quran, maka setiap saatnya dia mendapatkan qiramatil bararah, doanya malaikatur rahmah atas perintah Allah. Enak pak, dawamin Al-Quran sehari dibaca. Rasanya itu kalau mau lihat dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala, diantara dengan berpuasa dan sholat,
Di antara pula yang lainnya adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita jauh dengan tidak mau membacanya, maka rasanya kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenikmatannya, sudah dia belajar, sudah dia membaca, dan dia mengamalkan isi Al-Quran. Kalau mau dibuka nih isi Al-Quran, kenikmatannya banyak, Pak. Sampai di dalam surah Al-Zumar ditegaskan tentang masalah la'allakum tattaqun, hudal lil muttaqin, tentang orang yang bertakwa yang diberikan kenikmatan sama Al-Quran. Kalau dia tidak ragu pada Al-Quran, maka Allah berikan jalan ketakwaannya. Dengan nilai ketakwaan, maka Allah berikan kebaikannya. Di dalam surah Az-Zumar ditegaskan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa nanti akan ada serombongan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw, Allah akan giring tuh orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilal jannati zumara, masuk ke dalam sorga dalam bentuk rombongan, bersama-sama. Enak gak kira-kira masuk sorga rame-rame? Ayat ini diperkuat dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, u'ti min ummati sab'ina alfan, aku dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku sebanyak 70.000 umatku, yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab, tanpa dihisab. Enak gak tuh? Lah, masuk ke surga nggak pakai dihisab, padahal kan kita harus melewati yaumil hisab. Apa sih yaumil hisab? Segala sesuatu yang akan ditanya. Ibu punya jilbab, jilbab ditanya. Ibu punya uang, uang ditanya. Ibu punya perbuatan, perbuatan di sidang. Kita ini punya pekerjaan, datengin harta, dapat harta, harta kita ditanya. Itu namanya hisab. Tapi nanti ada serombongan manusia, jumlahnya 70.000 umatku, kata Nabi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadkhulunal jannah bighairi hisab, tanpa harus dihisab. Kita lagi kumpul nunggu dihisab sama Allah, nerima kitab di sidang, nggak taunya 70.000 orang jalan langsung. Kalau kata kita bahasanya selonong boy. 70.000 umat Nabi. Kira-kira kalau ditanya 70.000 banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Umat Nabi jutaan miliaran, 70.000-nya berarti dikit. Yang jadi pertanyaan, kalau 70.000 kita termasuk nggak nih? Sekarang saya mau tanya, Bu, Pak, semuanya, kalau remaja, pengen nggak masuk ke dalam sorga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen nggak? Surah Az-Zumar menyatakan ilal jannati zumar, masuk secara rombongan. Hadis Nabi menegaskan u'ti min ummati sab'ina alfan, 70.000 umatku yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga nggak pakai dihisab. 70.000 dengan umat Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak, dikit nilainya. Yang jadi pertanyaan, kita bukan tuh. Berarti kan kalau bukan kita, kita bagian dihisab. Jangan dianggap hisabnya Allah ringan, kagak, Pak. Bapak ngasilin duit, rezeki, nafkah buat istri, buat anak, itu di sidang, Pak. Istri dapetin rezeki dari suami, itu rezekinya dipakai buat apa? Di sidang, Bu. Di sidang. Makanya istri walau punya rezeki dari suami, sifatnya harus izin. Suami kalau dapat rezeki, sifatnya harus terbuka. Tuh, ini kan yang pusing mah laki. Keluar rumah, paket. Ditanya izin kagak, di sidang tukang paketnya ditanyain tuh ntar. Kira-kira mau gak masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab? Mau tidak? Ada syaratnya. Apa syaratnya? La usyriku billah, jangan syirik sama Allah. Al-Quran diturunkan untuk nilainya tauhid. Makanya hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Berarti penguatan dari sifat yang namanya tauhid.
Berarti dalam hidup kita jauhkan perbuatan syirik. Saya yakin yang hadir di sini semuanya bukan musyrik nih. Yang hadir di sini jauh dari kemusyrikan. Betul? Yang hadir di sini ibu-ibu, bapak-bapak jauh dari perbuatan syirik, jauh. Saya yakin yakinnya. Ya, kita umat Nabi besar Muhammad SAW jauh banget dari perbuatan syirik. Kita takut dengan perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jalan menuju syiriknya kadang kita punya. Yang benar Ustadz, lah benar. Kita nggak deket sama syirik, tapi jalan menuju syiriknya kita ada. Apa contohnya? Saya mau tanya, kalau kupu-kupu datang masuk ke rumah kita, apa kata kita? Wih, kupu-kupu datang ke rumah kita, apa kata kita? Mau ada tamu. Itu kupu-kupu kalau bisa ngomong, dia ngomong tuh, gua aja nyasar lu bilang ada tamu. Lah kupu-kupu masuk, mau ada tamu nih. Kan kalau sifatnya mau ada tamu, kan udah dianjurkan sama Nabi, saling silaturahim, undang kawan. Lalu kita anjang sana ke rumahnya, kita datang silaturahim, timbul tuh saling bertamu. Lah ngapain kupu-kupu diarepin? Sebelum subuh bangun sahur, pas buka jendela, buka pintu, kupu-kupu datang, langsung dia mikir, ada tamu nih gue. Padahal mau sahur, mikirin siapa mau datang ya, siapa mau datang, gitu kan? Dia lihat WhatsApp, nggak ada yang ngomong, bikin teh kagak, masak kagak, mikirin kupu-kupu. Sekarang saya mau tanya, bapak ibu kalau bangun tiba-tiba di ruang tamu ada ulet bulu, diambil dibuang apa dicuekin? Kalau ada ulet bulu di bangku atau di meja, diambil dibuang apa dicuekin? Diambil dibuang. Kupu-kupu asalnya dari apa? Ulet bulu. Lah ngapa ulet apa? Itu kupu-kupu datang kita bilang ada tamu, tapi ulet bulunya kita buang. Kalau mau timbul yang namanya tamu, jaga silaturahim. Tuh. Tangan gatel, apa kata kita? Ini kan halo Bu, tangan gatel, apa kata kita? Mau dapat duit. Ditanya sama laki, ngapa sih lu garuk-garuk tangan? Kayak tahu nih Pak, kata orang katanya mau dapat duit. Tuh laki jadi gatel juga. Gimana dia kerja? Kalau dia kerja dapat rezeki, dia usaha dapat rezeki, dibarengi dengan ibadah. Kalau timbang gatel aja, yang ada korengan. Paham nih, paham? Bulu mata jatuh, apa kata kita? Ada yang kangen. Lah kan ilok. Bulu mata jatuh dibilang ada yang kangen. Lah kalau yang jatuhnya semua. Datang tanya perempuan. Lah perempuan punya bulu mata extension ditempel-tempel. Satu bulu mata 200.000. Lah kalau kelilipan angin begitu, lah jatuh semua. Emang dikata ada yang kangen. Kalau ibarat tentang masalah kerinduan dan kangen, berawal dari sikap kita yang baik, orang akan kangen, bukan bulu mata. Paham nih? Kadang tuh begitu. Dikit-dikit kedutan, wah jelek nih, kan begitu. Kuping dengung, jelek nih. Ini kebetulan temen lagi ngobrol berdua, kuping kita berdengung, kan jadi suuzon tuh. Dia ngomongin gua nih. Yang kayak gitu-gitu bahaya. Summa na'udzubillahi min. Oleh karena itu, yuk, mari. Kalau kita benar-benar mau menjadi orang yang bertakwa, yang tadi dijamin sama Al-Quranul Karim, ya, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ya, kalau kita tidak bisa sampai pada titik bighairi hisab, mudah-mudahan hisab yasira. Hisab kita diringankan oleh Allah. Ya, kalau nggak bisa misalnya, tetaplah kita kena hisab, ya kita berharap hisab kita diringanin sama Allah dah.
Ya kalau hisab diringanin tuh maksudnya tetap diperiksa, tapi nggak berat-berat amat. Daripada munaqasatul hisab, yang hisabnya di sidang lama, sampai ditontonin di padang mahsyar ke seluruh manusia yang hadir saat itu. Ya kita berharap hisab yasira, hisab kita diringanin. Tapi kalau hisab mau diringanin sesuai dengan lisan Rasulullah lisannya berawal dari Al-Quran, Al-Quran juga yang mengajarkan ke Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Kalau hisab kita mau diringanin, maka ada perbuatan baiknya kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Di antaranya tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang orang itu membenci kepada kita. Ini kan perbuatan gampang di mulut, berat di tingkah laku. Tu'ti man haramaka, ngasih kepada orang yang orang itu benci kepada kita. Bisa gak tuh? Hah? Kita bisa jawab, bisa, tapi prakteknya susah dalam hati kita. Dia gue kasih, kan begitu. Males. Ada juga kalau kita ngasih, kuahnya banyak, isinya dikit. Nabi nggak begitu. Tu'ti man haramaka, ngasih kepada orang yang orang itu mungkin benci kepada kita. Ya. Lalu yang kedua, ta'fu amman zolamaka, maafkan orang yang zolim kepada kita. Maafkan orang yang zalim pada kita, karena salah satu sifat orang yang bertakwa, kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Kok gitu Ustadz? Iya. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, perbuatan jahat itu nyampe kepada kita, kita merasa sakit dan sedih, maka niscaya kita mampu membalasnya. Tapi harus kita pahami, tatkala ketika kita punya kemampuan mau membalas, pasti balasan itu akan lebih sadis daripada perbuatan orang yang menyakiti kita. Karena bisikan setan begitu tuh. Makanya dianjurkan kadziminal ghaiz, menahan amarah, dengan sifat ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang zolim kepada kita. Ustadz, kalau ada perbuatan zolimnya, ya ada hukum, pakai hukum yang ada di Indonesia, gitu loh. Praktekkan hukum tersebut. Yang penting kita mampu memaafkan. Yang terakhir, tafsil amman qata'aka, sambung tali silaturahim. Ini bulan Ramadan ngajarin kita, satu sisi kita sambung hablum minallah, maka satu sisi kita sambung hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah kita sambung, ya, baik itu lewat sahurnya, baik itu lewat puasanya, baik itu lewat tarawihnya, baik itu lewat qiraatul Qur'annya, tadarus Qur'annya, tapi juga dengan perbuatan hablum minan nasnya kita sambung. Makanya ada praktek kebaikan di dalam ibadah di bulan Ramadan. Maka inilah bentuk yang dinamakan Al-Quran jadi pedoman dan juga mendorong kita menjadi sukses dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Paham Pak? Paham Bu? Berarti fasenya Ramadan dengan Al-Quran sudah jelas buat kita, dan fasenya nuzulul Quran pula kita pahami. Dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, Baitul Izzah sifatnya hudal linnas, dan sampai kepada Rasulullah, maka menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa kepada Allah. Hayo, mumpung masih ada waktu, ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, jadikan lagi diri kita nih untuk bersegera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan lagi kencang kita baca istighfarnya, ya. Allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, di akhir-akhir Ramadan jadikan kita orang yang yunfik. Di saat kita mampu dan tidak mampu, bukan persoalan mampu dan tidak mampunya, tapi ketika kita punya tahu paham bahwa ada orang yang membutuhkan lebih daripada kita. Kita saat ini punya rezeki, ada orang yang tidak punya rezeki. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal dan lain sebagainya, ada sedekah. Makanya giatkan dalam bentuk niatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadziminal ghaid, dan tahan amarah kita, tahan emosi kita, karena itu menjadi ruang masuknya bisikan syaitan. Dan yang terakhir, wal afina anin nas,
dan mampu kita punya sifat memaafkan manusia. Suami maafkan istri, istri maafkan suami, orang tua maafkan anak, anak wajib minta maaf kepada orang tua, adik minta maaf kepada kakak, kakak maafkan adik, saudara memaafkan saudara, tetangga memaafkan tetangga. Yang paling enak memaafkannya secara langsung. Ustadz sekarang zaman modern, bisa lewat handphone, boleh, tapi harus real. Video call, assalamualaikum, waalaikumsalam, maafin ya, iya, video call, ketemu juga harus senyum, sama tuh, kan gitu. Jadi selaras, jelas dan enak, menjadi hasil yang nikmat pada bulan Ramadan, terutama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan yang terbaik. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sudah baik. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk terus bertakarruban ilallah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni semua salah kita, Allah ampuni semua khilaf kita, Allah ampuni semua dosa kita. Dan juga mudah-mudahan selalu kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an fi hadha syahril mubarakah syahrul Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna niyatana wa taqabbal minna kullu fi hadha syahri Ramadan. Ya muyassir yassir lana, ya mudabbir dabbir lana, ya musahhir sahhil lana alaika bijahi basyiri wa nadhir. Allahumma nastaudi'uka jami'a ma astawidhu fi hadzal majlis wa tatarudduhu alayya fi waqti tiyaji la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunyal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.